Usulan pelaksanaan pemilu 2024 agar diundur kembali menjadi buah bibir di ruang publik. Padahal jadwal pemilu sudah ditetapkan bersama oleh DPR, KPU, dan pemerintah. Tak sedikit kalangan yang menolak usulan ini. Usulan penundaan pemilu dianggap bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya usulan penundaan ini dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Caimin mengaku menerima masukan dari sejumlah pengusaha dan analis ekonomi yang mengungkapkan pemulihan ekonomi di masa pandemi baru dapat dilakukan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Karenanya, proses pemilu dikhawatirkan akan mengganggu pemulihan ekonomi tersebut. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga menyatakan dukungan terkait usulan penundaan pemilu pada 2024. Alasannya karena tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi, situasi pandemi, dan kondisi perekonomian yang belum stabil. Sesuai jadwal, pemilu legislatif dan pemilihan presiden akan diselenggarakan pada 12 Februari 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya kita mendengar isu ini, tapi memang baru-baru ini, belakangan ini mencuat kembali. Ketua Umum PKB Caimin yang mengatakan 2024 pemilu sebaiknya diundurlah setahun atau 2 tahun lagi. Yang menjadi alasannya juga sudah Anda dengarkan tadi. Salah satunya adalah jangan sampai kemudian proses pemilu ini mengganggu proses pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi. Yang pertama itu. Yang kedua, saat Caimin ini kemudian bersafari ke daerah-daerah, kemudian juga bertemu dengan masyarakat. Masyarakat ini mengatakan banyak sekali yang merasa puas dengan kinerja dari pemerintahan Pak Jokowi sehingga nggak masalah lah kalau kemudian diperpanjang lagi. Benarkah demikian? Apa sebenarnya yang menjadi dasar usulan dari partai-partai ini? Karena PKB ternyata mendapatkan dukungan nih diamini oleh baik Partai PAN kemudian juga Golkar. Apa yang ada atau makna dibalik dari komunikasi politik ini? Kita langsung saja akan dengarkan nanti keterangan dari para narasumber. Yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Mas Nyarwi Ahmad selaku pengamat komunikasi politik yang sudah hadir di studio menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat Mas Nyarwi. Mas Nyarwi nanti mungkin bisa lihat dan juga bisa menelaah lagi ini apa maksudnya sebenarnya dari pernyataan-pernyataan ini. Karena Pak Jokowi sendiri dan juga partai pendukung Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa nggak ada itu perpanjang-perpanjang. Tepat sudah 2024 pemilu begitu. Tapi ternyata masih ada yang mengusulkan. Nah, kita juga akan mendengarkan sebenarnya apa dasar dari usulan ini dari Pak Jazilul Fawait selaku dari Wakil Ketua MPR fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Pak Jazilul Fawait, baik? Sudah bisa mendengar suara saya ya Pak? Baik. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita untuk bisa memberikan pandangannya selaku ahli tata negara. Saat ini ada di Melbourne, Australia. Kita ganggu sedikit aktivitasnya, yaitu Prof. Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri, Bapak-Bapak semua. Baik, kita akan langsung saja mungkin mendengarkan Pak Jazilul Fawait untuk bisa menerangkan kepada kita Pak, sebenarnya apa alasan dasar Caimin ini kemudian mencuatkan isu ini kembali, mengusulkan hal ini. Karena Pak Jokowi sudah bilang Pak bahwa nggak akan perpanjang-perpanjang. Tapi apakah memang sebegitu besarnya, sebegitu urgentnya faktor dari perkembangan ataupun juga upaya perbaikan ekonomi ini sehingga mengakibatkan demokrasi kita ataupun juga proses pesta demokrasi ini, pemilu ini harus diundur lagi dari tahun 2024 yang sudah dijadwalkan Pak. Silakan. Mbak Putri dan para narasumber, apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin ini adalah bagian dari hasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Meskipun diakui bahwa aspirasi ini kalau dilihat dari sisi survei dan lain-lain memang belum mayoritas. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini sesungguhnya ingin menyampaikan kepada publik bahwa tujuan
demokrasi, tujuan pemilu itu kan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Nah, kalau ternyata karena akibat COVID-19 di mana dua tahun pemerintahan tidak efektif, sehingga Pak Muhaimin menyampaikan khawatir pemilu ini mendistrupsi stabilitas ekonomi yang ada, sehingga patut dipertimbangkan untuk menunda pemilu. Jadi, dan ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Muhaimin atau PKB sendirian. Makanya akan disampaikan kepada partai-partai politik dan Pak Jokowi. Nah, dari dinamika yang ada kemudian disaut oleh partai yang lain. Ada PAN di situ, Golkar juga, P3 juga mengkaji. Itu artinya apa yang ditangkap oleh Pak Muhaimin juga hampir sama dengan yang ditangkap oleh partai-partai yang juga menyetujui itu. Nah, tetapi masalahnya kan ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat pertama tentu prosedur hukumnya seperti apa, pengambilan dan mekanisme politiknya. Yang kedua, Pak Jokowi juga mau menerima. Yang ketiga, publik, opini publik, para pakar, itu juga dapat menerima usulan ini. Saya pikir itu. Sehingga usulan yang disampaikan oleh Pak Muhaimin ini tentu tidak mudah diimplementasikan dan diwujudkan kalau tidak ada partai-partai yang lain, Pak Jokowi dan pendapat publik yang menyampaikan itu. Nah, hari ini juga PBNU mengatakan usulan ini juga masuk akal. Nah, ini mencerminkan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini bukan sesuatu yang tidak berkembang di masyarakat, tetapi berkembang di masyarakat dan di partai-partai politik dan juga di organisasi masyarakat. Itu Mbak Putri. Baik, mungkin sebelum nanti kita minta pendapat Mas Nyarwi, Pak Jazil Fawais sudah tadi mengungkapkan bahwa Pak Muhaimin mendapatkan aspirasi masyarakat mengenai hal ini. Ini masyarakat dari golongan apa dan bagaimana kemudian bisa menyampaikan kepada Pak Muhaimin, bagaimana Pak Muhaimin bisa mendapatkan aspirasi seperti ini, mendengarkan aspirasi masyarakat seperti ini, Pak? Baik, Pak Jazilul, mendengar Gimana? suara saya? Mendengar, Ya Pak. mendengar. Ya baik, silakan Pak. Tadi menyinggung mengenai masalah aspirasi masyarakat. Ya, kan gini, Bagaimana menyampaikannya kalau kepada bertanya Pak Muhaimin? masyarakat siapa, publiknya siapa, rakyatnya siapa, partai politik atau anggota DPR itu juga bagian dari cerminan aspirasi rakyat. Jadi dari situ juga bisa kita lihat, makanya justru fungsi dari partai politik itu kan juga melakukan pendidikan politik dan juga memberikan masukan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat, juga memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Usulan Pak Muhaimin itu basicnya itu, maksud saya gitu. Basicnya adalah ingin pemilu ini tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik. Yang sudah 2 tahun didera oleh COVID-19. Karena kalau terjadi pemilu seperti yang sudah sering kali terjadi, maka akan ada pergantian sirkulasi elit. Itu juga kalau tidak bisa di-manage dengan baik, itu juga akan memunculkan masalah yang juga berdampak pada ekonomi. Juga akan terjadi freeze di bidang dunia usaha. Itu semua yang menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, tentu Pak Muhaimin belum mengungkap cara atau mekanisme dari prosedur hukum. Baik. Dalam konteks bagaimana mengambil kebijakan penundaan ini lewat apa. Baik. Mas Nyarwi, bagaimana melihatnya ini? Ini dasarnya adalah aspirasi masyarakat. Disetujui juga ternyata ada yang mengamini partai-partai lainnya. Saya buka. Saya mungkin membantu menjelaskan yang Gus Jazil tadi. Saya kan juga menyimak ya perdebatan itu, Putri. Yang menarik di sini harus kita apresiasi soal peran partai ya. Selama ini kalau kita ngomong politik kita ini kan partai nggak visible ya. Nah hari ini kayak kemarin-kemarin partai lebih berani tuh
untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk misalnya PKB ya menginisiasi pemilu ditunda, ya kan? Nah itu saya kira bentuk ekspresi, tetapi perlu dijelaskan juga sumbernya dari mana, dasarnya dari mana. Saya melihat ini ada beberapa yang saya cek, misalnya Gus Jazil ya, itu kan salah satunya pakai big data analitik katanya, ya, dan di situ dijelaskan bahwa PKB itu direkomendasikan supaya menyuarakan itu, kira-kira gitu. Nah, saya kira itu juga cara kerja partai untuk melihat dinamika opini publik. Cuma big data analitik, kebetulan saya juga ngajar juga mata kuliah yang terkait itu Gus Jazil ya di UGM. Itu kan sifatnya temporer. Jadi itu kan kapan? Nah, dalam proses ini nanti jalan lagi pasti muncul perdebatan berapa persen yang nolak, berapa persen yang mendukung kan gitu. Itu satu. Itu kemajuan partai menggunakan istilahnya data untuk aspirasi publik untuk menyuarakan. Itu satu, Putri ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat di luar PKB misalnya, itu kan misalnya Golkar. Itu juga katanya menyerap aspirasi dari petani sawit ya, suaranya begitu. Terus kita lihat lagi ada partai lagi yang menyampaikan seperti PAN tapi tidak jelaskan dari mana. Betul. Nah, dari proses komunikasi politik, visibilitas partai di dalam menyampaikan pendapat, opini, aspirasi masyarakat itu bagus. Nah, hanya saja di sini kemudian kita pikirkan soal demokrasi kan gitu. Fungsi partai itu ya tetap harus mengagregasi, menyuarakan, tetapi juga salah satunya juga harus mendidik masyarakat bersama-sama berdemokrasi dengan benar kan gitu. Salah satunya dalam demokrasi itu kan kita membutuhkan regular election, pemilu yang reguler. Ya kan, tidak tertunda atau apa. Nah, tetapi penundaan pemilu itu sebenarnya kalau kita cermati ya Putri, itu juga ada. Ya, selama COVID. Saya kemarin saya cek catatan IDEA itu ada beberapa yang ditunda, tetapi ditunda itu dalam konteks, nanti Prof Denny bisa koreksi, dalam konteks masih satu periode itu alasan teknis, bukan alasan-alasan yang tadi ya, misalnya karena pengusaha, karena ini dan seterusnya. Nah, satu lagi yang terkait tadi sumber dari Pak Bahlil juga, itu sumbernya pengusaha katanya. Betul. Nah, tapi pengusaha juga banyak, tentu opininya ada variatif, tidak tunggal. Nah, saya kira hal begini juga penting lah untuk demokrasi kita, tapi sekali lagi ada norma demokrasi itu yang Baik, Mas Nyarwi, tadi itu juga yang sempat saya soroti, masyarakat yang mana, sumbernya dari mana, bagaimana mendapatkan kemudian inspirasi itu. Tapi nanti kita akan perjelas lagi, termasuk juga nanti kita akan dengarkan keterangan dari Prof Denny Indrayana bagaimana melihatnya dari kacamata ahli tata negara, termasuk juga sudah bergabung dengan kita Mas Sigit Pamungkas selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sigit Pamungkas. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, Pak, kita akan bahas lagi lebih lanjut nanti setelah jeda berikut ini dan kami akan segera kembali.